Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Tumbal Pabrik Tekstil. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh kenalan ART yang bekerja di rumah Umi Rere Queen Grita di sebuah pabrik tekstil. Tempatnya dulu bekerja. Untuk menjaga privasi, nama dan lokasi disamarkan. Panggil saja aku Bejo, anak ketiga dari 5 bersaudara. Aku tinggal di salah satu kota pinggiran di Pulau Jawa. Di kota ini terdapat sebuah pabrik tekstil, anak cabang sebetulnya. Pabrik pusatnya ada di ibu kota. Namun tetap saja, pabrik ini merupakan pabrik terbesar di kotaku. Pabrik ini juga terbilang cukup kuat. Terbukti dari beberapa kali krisis ekonomi. Pabrik dengan ribuan karyawan ini tak pernah melakukan pengurangan karyawan. Padahal banyak pabrik serupa yang melakukan pengurangan karyawan atau malah gulung tikar. Dan bersyukur aku dapat bekerja di pabrik ini, walau hanya sebatas cleaning service di bagian kantornya. Karena pekerjaanku ini, aku terbiasa bergaul dengan para staf wanita daripada staf prianya. Bukan karena aku ingin bergenit-genit atau ingin mencari jodoh. Kalau bisa dapat jodoh, ya sekalian. Tapi karena para wanita ini lebih sering menggunakan jasaku, walau untuk sekedar beli gorengan Mak Sri, penjual pecel di kantin pabrik. Hampir semua staf wanita selalu mencariku saat waktu sudah mendekati jam makan siang. Tidak terkecuali dengan Mbak Tri. Mbak Tri, staf kantor bagian logistik. Wanita berhijab yang paling suka beli nasi pecel porsi separuh dengan irisan bakwan di dalamnya. Masih segar dalam ingatanku wajah ayunya, ditambah softland warna coklat yang tak pernah absen dari mata almondnya. Sangat kontras sekali dengan kulit wajahnya yang putih. Seminggu yang lalu, Mbak Tri memintaku untuk membelikan nasi padang di warung luar pabrik ini. Tumben, nasi padang Mbak, nggak di warungnya Bu Sri saja. Sekali-kali Mas, nasinya 2 ya, yang satu buat Mas Bejo. Oh iya, sama es jeruknya 1. Ternyata, itu terakhir kalinya Mbak Tri menggunakan jasaku. Karena setelahnya, ia terjatuh di toilet pabrik yang paling ujung. Mbak Tri dirawat di rumah sakit selama 3 hari, sebelum akhirnya meninggal. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Kalau aku tidak salah mengingat, minimal ada 2 karyawan pabrik yang meninggal setiap tahun. Sudah jadi rahasia umum memang tentang keangkeran pabrik ini, terutama toilet pabrik yang paling ujung. Banyak karyawan yang masuk ke toilet itu berakhir dengan kesurupan. Selain itu, banyak sosok lain yang menghuni pabrik ini. Kuntilanak merah yang selalu lalang di koridor. Lelaki berwajah rusak yang selalu mencari tangannya. Belum lagi penghuni pohon dekat parkiran. Pokoknya lengkaplah, mulai dari yang biasa saja sampai yang menyeramkan. Ada semua di pabrik ini. Tapi itu semua tidak menyurutkan niat kami dalam mencari rezeki untuk menafkahi keluarga dengan jalan yang halal. Sebagai cleaning service kantor, aku dan keempat orang partnerku, sesama cleaning service, selalu bergantian
menjelajah 6 ruangan dari 7 ruangan yang ada di kantor ini. Hanya satu ruangan yang tidak pernah kami bersihkan. Ruangan itu tepat di sisi kanan ruangan Pak David, manajer kami. Dari desas-desus yang pernah aku dengar, ruangan itu merupakan ruang arsip berkas-berkas penting. Termasuk di dalamnya ada ijazah semua karyawan. Selama kami bekerja di sini, ijazah akan ditahan oleh perusahaan sebagai jaminan. Itulah alasan kenapa kami semua cleaning service tidak bisa sembarangan masuk ke ruang tersebut. Walau terkadang rasa penasaran tentang ruangan itu menghampiri, namun aku sedikit bersyukur karena tak harus membersihkan ruangan arsip. Ruangan itu tak kalah mengerikan dibandingkan ruangan yang lain. Bukan hanya aku yang berpikir demikian. Keempat orang rekanku pun begitu. Kami suka mendengar suara-suara aneh, suara rintihan, bahkan tidak jarang suara teriakan meminta tolong dari dalam ruangan arsip. Tapi kami tidak mau ambil resiko dengan melanggar perjanjian yang sudah kami sepakati. Lagi pula, kami tidak mau nasib kami sama dengan Pak Imam. Pak Imam, satpam di gerbang 1 yang telah menghabiskan hampir 10 tahun di pabrik ini, di PHK tanpa pesangon, hanya karena terlibat percakapan dengan salah seorang pelamar kerja. Aku ingat betul waktu Pak Imam cerita padaku tentang apa yang membuatnya dipecat dari pabrik. "Pak, saya titip lamaran. Katanya suruh nitipin di pos satpam, Pak." "Iya, Mas. Letakkan di situ saja. Saya numpang istirahat sebentar di sini ya, Pak." "Oh, iya silahkan. Saya bawa masuk lamaran Mas dulu ke dalam." "Iya, Pak. Terima kasih." Setelah membawa surat lamaran si pemuda itu, Pak Imam kembali ke pos jaganya dan berbincang dengan pemuda itu, menanyakan asal-usul pemuda itu dan bagian apa yang hendak dilamarnya. "Masnya anak nomor berapa?" tanya Pak Imam. "Saya bontot, Pak, nomor 3. Kakak-kakak saya sudah pada menikah semua." "Mas anak ketiga." Mas, kalau kamu anak ketiga, saran saya, mendingan jangan ngelamar kerja di sini. Bahaya, Mas. Percaya saya," ujar Pak Imam sambil setengah berbisik. "Kok gitu, Pak?" "Sudah, percaya saya sudah 10 tahun kerja di sini, Mas. Sudah paham seluk-beluk pabrik ini. Kasihan orang tuamu kalau kamu kenapa-napa, Mas," lanjut Pak Imam masih dengan berbisik. Tapi sayangnya Pak Imam lupa kalau di sana masih ada rekan kerjanya yang biasa dipanggil Jangkrik. Jangkrik yang memang tipikal orang yang suka cari muka di depan para atasan, mencuri dengar percakapan Pak Imam dan melaporkannya pada Pak Eko. Hasilnya, Pak Imam dipecat. Namun untungnya, si pelamar kerja tidak jadi masuk kerja di pabrik berkat Pak Imam. Balik tentang ruang arsip. Pernah suatu kali, aku melihat karyawan di sini yang kebetulan aku kenal ada di dalam ruangan itu. Aku hendak menghampirinya dan bertanya kenapa dia ada di ruangan itu. "Bejo, ngapain kamu di situ?" Pak Eko mengagetkanku ketika aku hampir sampai di depan pintu. Pak Eko salah satu asisten Pak David. Bisa dibilang
orang kepercayaannya. Enggak pak, tadi saya lihat ada yang masuk ke ruangan ini pak. Ya sudah, tolong bersihkan ruangan desain. Ada tinta tumpah di sana. Iya pak, ingat, jangan masuk tanpa izin. Kamu bisa dituntut karena melanggar perjanjian kontrak kerja. Iya pak, saya pamit dulu. Aku yang hanya lulusan SMA harus berhadapan dengan hukum dan melawan orang-orang kelas atas, berduit, dan berpendidikan. Ciut seketika nyaliku ketika mendengar gertakan dari Pak Eko. Di jalan menuju ruangan yang tadi diberitahukan oleh Pak Eko, aku meyakinkan diri kalau aku tidak salah lihat, dan sekujur bulu di tubuhku langsung meremang ketika aku mengingat orang yang kulihat tadi di ruang arsip. Orang itu sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Hampir sepekan ini, aku selalu mimpi buruk. Digemblokin si kuntil anak merah, dikejar bayangan hitam, dan mimpi yang menyeramkan lainnya. Seminggu ini juga sering sekali terdengar suara burung gagak. Sesekali memekikkan suaranya di tengah malam, buat aku selalu bergidik. Alhamdulillah ada ibu yang setiap jam 2 malam selalu terbangun untuk melaksanakan tahajud. Sedikit banyak mengurangi kengerian yang aku rasakan. Seperti hari sebelumnya, rutinitasku sebagai cleaning service di kantor pabrik ini dimulai dengan briefing. Hari ini aku ditugaskan untuk membersihkan kantor staf, gudang 1, ruang administrasi, dan juga ruang meeting, yaitu ruangan Pak David. Bersama rekanku, Andik, kami start pukul 8:10 pagi, sebelum karyawan yang lain masuk. Setelah membersihkan ruangan Pak David, masih tersisa 20 menit lagi sebelum karyawan lain datang. Sejak teguran dari Pak Eko waktu itu, rasa penasaranku masih bertambah. Terutama pagi ini, perasaanku semakin tidak karuan melihat pintu itu. Pintu yang menghubungkan antara ruang Pak David dan ruang arsip yang misterius. Berbeda dengan pintu yang ada di luar. Sepertinya pintu ini tidak terkunci. Aku harus bekerja sama dengannya. Gumamku melihat Andik sedang sibuk mengepel lantai di bawah deretan kursi yang biasa digunakan untuk meeting. Aku akan menyusup masuk ke ruangan arsip untuk mengobati rasa penasaranku dan meminta Andik berjaga jika ada orang yang datang di ruangan ini. Aku rasa 15 menit sudah cukup untuk melihat isi dalam ruangan arsip. Seperti dugaanku, pintu ini dari ruangan Pak David ini tidak dikunci. Di dalam ruangan arsip itu berjejer rak-rak dokumen berlaci berdasarkan alfabet, tersusun dengan rapi. Mataku berhenti sejenak pada rak berlaci dengan tulisan kecil di atasnya, ijazah. Kupandang sekitar ruangan. Sekilas tidak ada yang aneh, sampai mataku kembali terhenti pada sebuah lemari kaca. Lemari dengan tinggi 4 susun dan lebih terlihat seperti lemari pajangan. Yang membuatku bingung adalah banyaknya foto-foto di dalamnya. Foto karyawan pabrik yang telah meninggal. Aku mencoba menenangkan hatiku dengan berpikir mungkin untuk mengenang mereka. Tapi hatiku kembali gundah saat ku lihat meja di sebelah lemari itu. Meja kerja
yang seharusnya ditaruh buku. Ini malah berjajar rapi, bingkai kecil seukuran 4x5, berisi wajah-wajah yang sebagian besar sangat familiar bagiku. Melihat semua itu, benakku dipenuhi berbagai pertanyaan dan hati pun menjadi gelisah. Tunggu, bingkai foto itu jatuh. Batinku saat hendak keluar dari ruangan arsip. Aku berniat untuk membantu merapikan. Aku ambil foto yang terjatuh itu. Betapa kagetnya aku. Seketika keringat dingin mengucur dan jantung berdegup kencang. Bingkai itu ada foto diriku lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan aku anak ketiga. La ilaha illallah. Sontak teringat akan peringatan Pak Imam. Dari luar Andik sudah memberi tanda untuk segera keluar. Tanpa pikir panjang, aku pungut fotoku dan berusaha mengambil ijazah yang ada di loker itu. Alhamdulillah, Allah memudahkan jalanku. Mungkin karena doa ibuku di sepertiga malamnya untuk keselamatanku. Ijazahku pun aku temukan, dan bergegas aku keluar ruangan dengan membawa foto dan ijazahku. Aku minta kepada Andik untuk tidak menceritakan ini kepada orang lain, terutama dengan tim kami. Setelah itu aku izin untuk pulang dengan alasan sakit. Sejak hari itu aku tidak pernah kembali ke pabrik. Gaji terakhir pun tidak aku ambil. Banyak yang bertanya padaku, kenapa aku keluar begitu tiba-tiba. Namun, aku tak pernah memberitahukan alasan yang sesungguhnya. Aku hanya bercerita tentang keluarga, Andik dan Pak Imam, alasan yang sebenarnya. Aku juga sudah memutuskan untuk merantau keluar kota, ikut suami budeku. Berita terakhir yang aku dengar dari Andik selang sekitar 3 bulan sejak kepergianku, ada karyawan yang meninggal lagi. Dan kalian tahu, itu adalah karyawan yang fotonya berada tepat di samping kiri dari fotoku di meja itu. Demikian sepenggal kisah dari Bejo, si pria beruntung dan senantiasa dilindungi, yang nyaris saja jadi korban tumbal. Semoga semua yang menyimak senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah. Terima kasih untuk yang menyimak. Umi Rere dan juga tim Pena Hitam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini